Ketika ia berlatih lagu tersebut di kamar, baru 2 baris, Chrisye menangis, dan ketika ia mencoba lagi, Chrisye pun menangis lagi, dan begitu terus berulang kali. Bagi Chrisye, lirik yang dibuat adalah satu-satunya lirik yang paling dahsyat di sepanjang karirnya. Ada kekuatan misterius yang mencekam dan menggetarkan hatinya. Setiap 2 baris yang diucap, air matanya sudah membanjirinya. Haji Krismansyah Rahadi, lahir dengan nama Christian Rahadi pada tanggal 16 September tahun 1949, yang lebih dikenal dengan nama panggung Chrisye, merupakan seorang penyanyi dan pencipta lagu Indonesia. Dikenal vokalnya yang halus dan gaya panggungnya yang kaku, Chrisye dikenal sebagai salah satu penyanyi Indonesia legendaris. Ia juga berhasil meraih puluhan penghargaan musik dari berbagai lagu-lagunya, di antaranya, yaitu 5 album yang termasuk karyanya dimuat dalam daftar 150 album Indonesia terbaik oleh majalah musik Rolling Stone Indonesia, dan 5 lagunya dimuat dalam daftar lagu terbaik oleh majalah yang sama pada tahun 2009. Beberapa albumnya juga disertifikasi perak. Ia juga menerima 2 Lifetime Achievement Award, pada tahun 1993 dari Basf Award dan 1 lagi pada tahun 2007 dari stasiun televisi SCTV. Pada tahun 2011, Rolling Stone Indonesia mencatat Chrisye sebagai musisi Indonesia terbaik nomor 3 sepanjang masa. Chrisye dilahirkan dengan nama Christian Rahadi di Jakarta, pada hari Jumat tanggal 16 September tahun 1949. Ayahnya bernama Lawrence Rahadi, Lau Tekang, seorang wirausaha keturunan Betawi Tionghoa, dan ibunya Hana Rahadi, Hu Hian Eng, seorang ibu rumah tangga keturunan Sunda Tionghoa. Chrisye merupakan anak kedua dari 3 anak laki-laki yang dipunyai pasangan tersebut. Saudaranya bernama Joris dan Vicky. Mereka menghabiskan masa kecilnya di Jalan Talang, dekat Menteng Jakarta Pusat pada tahun 1954. Saat sekolah di SDG IKI, Chrisye berteman dengan anak-anak keluarga Nasution yang juga menjadi tetangganya. Chrisye merupakan teman paling akrab dengan Bamit Gauri yang merupakan keluarga Nasution, dan sering bermain bulu tangkis dan layang-layang bersama. Menginjak usia remaja, tepatnya saat Chrisye duduk di bangku SMA PSKD Menteng, Chrisye mulai lebih tertarik dengan dunia musik, dan menganggapi keinginan Chrisye untuk bermain musik. Ayahnya membelikan sebuah gitar, dan Chrisye memilih gitar bass, sebab dia beranggapan bahwa gitar tersebutlah yang paling mudah dipelajari. Chrisye dan kakaknya, Joris, belajar bermain musik secara autodidak dengan mengikuti lagu-lagu di radio dan piringan hitam ayah mereka. Akibatnya, mereka tidak dapat membaca nota musik. Kemudian, mereka mulai memainkan musik di acara sekolah, dengan Chrisye sebagai vokalisnya. Saat di SMA, Chrisye diam-diam mulai suka merokok, hingga pada suatu saat, dia ditangkap kepala sekolah dan disuruh merokok 8 batang secara bersamaan di depan siswa-siswi lain. Dan di kemudian hari, Chrisye menjadi perokok berat. Pada tahun 1968, Chrisye mendaftar kuliah di Universitas Kristen Indonesia, UKI, untuk menjadi insinyur seperti yang diinginkan ayahnya. Akan tetapi, Gauri mengundangnya untuk menjadi anggota band Nasution Sabdanada, untuk menggantikan pemain bass mereka yang sedang sakit, yaitu Eddie Odek. Karena puas dengan kemampuan Chrisye, Nasution bersaudara meminta Chrisye menjadi anggota tetap. Kemudian, Sabdanada bermain secara teratur di mini disco di Jalan Juanda serta untuk pesta ulang tahun dan pernikahan. Kemudian, pada tahun 1969, Sabdanada mengganti nama mereka menjadi Gypsy, bertujuan agar terdengar lebih macho dan seperti band barat. Jadwal untuk band itu, yang tidak mempunyai manajer, sangat padat, karena bermain secara teratur di Taman Ismail Marzuki dan berbagai tempat lainnya. Akibatnya, Chrisye mengundurkan diri dari Gypsy. Dan pada tahun 1970, Chrisye masuk kuliah kembali ke Akademi Pariwisata Trisakti.
karena menganggap jadwalnya lebih fleksibel, sehingga bisa membagi waktu antara kuliah dan belajar bermusiknya. 2 tahun kemudian, Chrisye ditawari kesempatan untuk bermusik di New York. Walaupun merasa senang, Chrisye takut untuk menceritakan hal tersebut kepada ayahnya, karena takut tidak disetujuinya. Disinilah Chrisye merasa bimbang, antara melanjutkan kuliahnya ataukah bermusik, mengingat tekad untuk bermusiknya yang sangat besar. Akhirnya, Chrisye jatuh sakit selama beberapa bulan, sementara Ben Gipsy telah pergi ke New York. Setelah Chrisye menceritakan keluh kesahnya kepada ibunya dan Joris, ayahnya pun menyetujui agar dia bisa mengundurkan diri dari kuliah untuk bermusik dan pergi ke New York. Setelah kesehatannya sudah membaik, pada tengah tahun 1973, dia pergi bersama Ponco untuk bertemu dengan Ben Gipsy di Amerika Serikat, dan pada tahun itu juga, dia mengundurkan diri dari kuliahnya di Trisakti. Selama berada di New York hampir 1 tahun, Gipsy dan Chrisye kerap menyanyikan lagu-lagu cover Indonesia dan Barat, meskipun Chrisye merasa frustrasi karena tidak dapat mengekspresikan diri dengan musik original, namun dia tetap senang karena bisa bekerja. Setelah kembali ke Indonesia pada akhir tahun 1973, Gauri memperkenalkan Chrisye dengan penulis lagu Guru Soekarno Putra, anak dari mantan Presiden Soekarno. Sementara Nasution bersaudara bekerja sama dengan Guru untuk menyiapkan proyek mereka, dan disinilah Chrisye mulai menciptakan lagu sendiri. Tahun berikutnya, Chrisye kembali ke New York untuk promo lagunya dengan band lain, The Pros, dan pada pertengahan tahun 1975, dengan beberapa minggu tersisa di kontrak kerjanya, orang tuanya menelepon Chrisye dari Jakarta, dan memberitahu jika saudaranya Vicky meninggal akibat infeksi lambung. Karena tidak dapat kembali langsung ke Jakarta, Chrisye pun frustasi, dan membuat pikirannya menjadi kacau. Saat kembali ke Indonesia, Chrisye tak berhenti-henti menangis dalam pesawat, dan membuatnya menjadi depresi. Setelah beberapa waktu tidak bermain musik, Chrisye dihubungi oleh Nasution bersaudara dan diundang untuk bergabung dengan Gipsy dan Guru untuk sebuah proyek baru. Guru juga menawarkan beberapa lagu untuk Chrisye menjadi vokalis utama, dengan lirik ditulis khusus untuk dia. Setelah mengatasi rasa depresinya, Chrisye mengikuti latihan di rumah Guru di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Mereka berlatih hingga larut malam dan mencampurkan rock ala barat dengan gamelan Bali. Perekaman terjadi pada pertengahan tahun 1975, dengan hanya 4 lagu terselesaikan dalam beberapa bulan pertama. Pada tahun 1976, album Guru Gipsy diluncurkan, dan diterima baik oleh para kritikus. Ada sebanyak 5.000 keping yang diproduksi. Berhasilnya Guru Gipsy meyakinkan Chrisye bahwa dia dapat menjadi penyanyi solo yang sukses. Setelah keberhasilan Guru Gipsy, pada tahun 1977, Chrisye juga menghasilkan 2 karya terbaiknya, yaitu Lilin-Lilin Kecil, tulisan James F., serta album Jalur Suara, Badai Pasti Berlalu. Sukses kedua karya ini membuat Chrisye direkrut oleh Musika Studios, yang dengan perusahaan rekaman itu dia merilis album solo perdananya, Sabda Alam, pada tahun 1978. Sejak saat itulah kesuksesan Chrisye di dunia musik Indonesia, dan berhasil menciptakan karya-karya terbaiknya. Pada awal tahun 1981, Chrisye mulai mendekati sekretaris Guru Soekarno Putra, yaitu Gusti Firoza Damayanti Nur, atau Yanti. Yanti yang mempunyai keturunan Dayak dan Minang, juga seorang penyanyi dan berasal dari keluarga musisi. Dia sering membahas musik dengan Chrisye saat Chrisye menunggu Guru, dan mereka juga bertemu saat Chrisye mengunjungi kakaknya, Raidi, yang merupakan salah satu temannya. Saat Yanti pindah ke Bali untuk bekerja di Hotel Bintang 5 selama beberapa minggu, Chrisye mengikutinya dan menyatakan bahwa dia siap menikahinya ketika Yanti kembali ke Jakarta. Pada tahun 1982, Chrisye masuk Islam, sebab Islam tidak mengizinkan pernikahan antara wanita Muslim dengan pria non-Muslim. Dan pada tanggal 12 Desember tahun 1982, Chrisye dan Yanti pun menikah bergaya adat Padang. Chrisye merubah namanya menjadi Krismansyah Rahadi, dan beberapa tahun kemudian, ia pun menunaikan ibadah haji.
Ada cerita menyentuh dalam karir bermusik sang maestro, saat terciptanya lagu Ketika Tangan dan Kaki Berkata, lagu yang ditulis oleh Taufik Ismail. Saat itu, Chrisye meminta Taufik untuk menuliskan syair religi untuk satu lagunya, dan disanggupi oleh Taufik akan dibuatkan dalam sebulan. Namun, saat perjalanan pembuatannya, Taufik selalu mendapat hambatan ide dan tidak ada inspirasi, dan pada akhir deadline-nya, Taufik pada saat itu sedang mengaji dan membaca surat Yasin dan terhenti pada ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang artinya, pada hari ini, kami tutup mulut mereka, dan berkatalah tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka, terhadap apa yang mereka usahakan. Bagi Taufik Ismail, makna ayat tentang hari pengadilan ini sungguh sangat luar biasa. Ia akhirnya memindahkan pesan ayat tersebut ke dalam lirik lagu. Hingga ketika pita rekaman sudah di tangan Chrisye, terjadi hal yang tidak biasa. Ketika ia berlatih lagu tersebut di kamar, baru 2 baris, Chrisye menangis, dan ketika ia mencoba lagi, Chrisye pun menangis lagi, dan begitu terus berulang kali. Bagi Chrisye, lirik yang dibuat, adalah satu-satunya lirik yang paling dahsyat di sepanjang karirnya. Ada kekuatan misterius yang mencekam dan menggetarkan hatinya, setiap 2 baris yang diucap, air matanya sudah membanjirinya. Hingga membuat istri Chrisye syok, melihat hal tidak biasa tersebut terjadi. Lirik lagu tersebut begitu merasuk kalbu, dan menghadapkan kenyataan, betapa manusia tidak berdaya ketika hari akhir tiba. Lagu itu berbunyi, ketika tangan dan kaki berkata, akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi, akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita, itulah lirik lagunya. Akan datang hari mulut Sepanjang malam Chrisye gelisah, lalu diteleponlah Taufik dan diceritakan kegelisahannya. Kemudian Taufik mengatakan bahwa lirik lagu tersebut diilhami surat Yasin ayat 65. Taufik menyarankan Chrisye agar tetap tenang. Namun, di studio rekaman hal itu terjadi kembali. Chrisye mencoba, tetapi baru 2 baris. Ia sudah menangis, dan berulang kali hasilnya tetap sama. Chrisye seakan tidak kuasa melantunkan lagu tersebut. Erwin Gutawa yang menunggu proses rekaman, sampai merasa senewan melihat Chrisye. Kemudian, Yanti menunaikan salat khusus untuk mendoakannya, akhirnya dengan susah payah, Chrisye berhasil menyanyikannya hingga selesai. Rekaman itu sekali jadi, tidak diulang karena Chrisye tak sanggup menyanyikannya lagi. Menurut Yanti, sejak itu Chrisye tidak pernah lagi meninggalkan salat dan tidak pernah sanggup menyanyikan lagu itu lagi. Pada bulan Juli tahun 2005, Chrisye dibawa ke Rumah Sakit Pondok Indah karena menderita sesak napas. Setelah 13 hari dirawat, dia dipindahkan ke Rumah Sakit Mount Elizabeth di Singapura dan di sana dia dinyatakan mengidap kanker paru-paru. Walaupun khawatir jika dia akan kehilangan rambut panjangnya yang dia anggap sebagai bagian dari citranya, Chrisye tetap menjalani kemoterapi sebanyak 6 kali, dengan perawatan pertama pada tanggal 2 Agustus tahun 2005. Kesehatan Chrisye mulai membaik pada tahun 2006, dan dia merasa cukup kuat untuk mengikuti wawancara panjang dengan Albertine Endah pada bulan Mei dan November tahun 2006 saat Albertine menulis biografinya, Chrisye, sebuah memoir musikal. Dia juga menghasilkan 2 album kompilasi, Chrisye by Request dan Chrisye Duets, namun dia merasa kurang sehat untuk menghasilkan lagu baru. Pada awal Februari tahun 2007, kondisi fisiknya kembali memburuk, dan pada tanggal 30 Maret tahun 2007, Chrisye akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya, pada pukul 4:08 waktu Indonesia Barat, di rumahnya di Cipete, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Almarhum Chrisye dikebumikan di TPU Jeruk Purut hari itu juga. Ratusan orang menghadiri pemakamannya, termasuk Erwin Gutawa, Titik Puspa, Ahmad Albar, Sofia Latjuba, dan Ikang Fauzi. Dikabarkan,
Istri Chrisye juga telah meninggal pada tanggal 8 Februari tahun 2020, dan kini mereka dikuburkan bersebelahan dalam satu makam. Seratus hari setelah meninggalnya Chrisye, Musica mengeluarkan dua album kompilasi dengan judul Chrisye in Memoriam Greatest Hits dan Chrisye in Memoriam Everlasting Hits, termasuk lagu dari sepanjang karirnya bersama Musica, dan single Chrisye terakhirnya, Lirih, yang ditulis oleh Aryono Huboyo Jati diluncurkan. Video klip yang disutradarai Vicky Sianipar dibuat dan dibintangi Ariel Peter Pan, Giring Niji, dan Yanti istri Chrisye. Selama karirnya yang lebih dari 25 tahun, dia menghasilkan 20 album solo lain, serta main dalam satu film, Seindah Rembulan pada 1981. Wajah Chrisye juga pernah muncul dalam doodle pencarian Google untuk mengenang, serta kisah kehidupannya telah dibuatkan filmnya dengan judul Chrisye, yang dibintangi oleh Vino G. Bastian yang berperan sebagai Chrisye. Mari kita sempatkan Al-Fatihah untuk Krisman Syah Rahadi dan istrinya, Yanti, semoga diberikan tempat terbaik di sana, amin.